Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ngelanjutin cerita alur film yang berjudul Home Alone 2 Lost in New York. Ini adalah sebuah film komedi yang dirilis pada tahun 1992, yang merupakan sequel dari film Home Alone tahun 1990. Nah, film ini juga masih dibintangi oleh Macaulay Culkin sebagai Kevin McAllister. Mungkin beberapa dari kalian yang belum nonton Home Alone sebelumnya, kami saranin nonton dulu ya. Soalnya cerita di film ini semuanya sangat berkaitan. Kamu bisa klik di pojok kanan atas. Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja. Yuk Movie Rastis ceritain. Sama seperti malam menjelang Natal sebelumnya, semua keluarga Pete berkumpul di rumah mereka. Setiap orang sibuk berteriak dan mencari barang milik mereka masing-masing, karena kali ini mereka akan merayakan Natal di Florida. Di kamar orang tuanya, Kevin sibuk dengan perekam suara miliknya. Ia merekam suara iklan hotel dari saluran TV. Ia juga merekam suara nyanyian Paman Frank yang lagi mandi. Malam ini Kevin bersama kakak dan yang lainnya mengikuti acara di gereja. Kevin mendapat giliran bernyanyi solo, tapi karena kejahilan bass, semua orang menertawakan Kevin. Tentu aja Kevin gak terima, kemudian ia berbalik mendorong bass dan menjatuhkan semua penyanyi yang ada di atas panggung. Mereka semua kembali pulang. Bass meminta maaf dengan gaya atas perlakuan dan tindakan konyolnya kepada Kevin. Tapi Bass ngelakuin itu semua buat manas-manasin Kevin juga. Dan Kevin terpancing. Ia bersikeras kalau ia tidak menyesal karena semua itu terjadi sebab Bass yang menjahilinya di depan semua orang. Kevin juga udah gak peduli dengan perjalanan liburan mereka ke Florida. Dari yang udah Kevin katakan, ia tahu kalau ia bakal dihukum tidur di lantai 3. Ibunya datang mencoba menenangkan Kevin, tapi Kevin masih merasa kesal dengan Bass. Bahkan kekesalannya ia limpahkan ke semua anggota keluarga dan saudaranya. Harapan Kevin kali ini adalah memiliki uang dan bisa berlibur sendiri tanpa ditemani seorang pun dari keluarganya. Lagi-lagi, pihak penjemput dari bandara datang untuk menjemput keluarga McAllister. Tapi kali ini bukan kesalahan seperti sebelumnya ya. Ini semua pure kesalahan Pete sebelumnya, karena ia mencabut jam kamarnya dan meriset jam tersebut. Kali ini semua tiket dan kepala terbagi rata, semua berjumlah 14 orang. Kevin juga sudah berada di kursi depan mobil. Setibanya di bandara, Kevin malah sibuk nih sama alat perekam miliknya. Ia membutuhkan baterai yang ada di dalam tas ayahnya. Nah, di dalam tas itu bukan cuma ada baterai, tapi ada juga uang, dompet, dan rekening milik sang ayah. Mereka semua sangat terburu-buru karena pesawat akan segera berangkat, sedangkan Kevin masih sibuk di belakang. Ia berhenti sebentar buat ngeganti baterai perekamnya. Dari belakang jelas-jelas tuh ayahnya pakai daster coklat. Namun, ada orang lain yang punya pakaian sama kayak ayahnya, dan Kevin mengikuti orang yang salah. Mereka pun memiliki tujuan penerbangan yang berbeda. Karena sangat tergesa-gesa dengan pesawat yang akan terbang, Kate gak sempet buat mastiin anak atau saudaranya komplit. Sekarang Kevin sudah sampai di pintu pesawat dan menabrak pramugari yang membuat tiketnya bercampur dengan yang lain. Kevin masih celingak-celinguk, gak ada satupun keluarganya yang kelihatan sama dia di pesawat itu. Ditambah dia duduk sama orang asing dengan bahasa yang berbeda. So, lagi-lagi dengan tas milik ayahnya dan penerbangan menuju New York, harapan Kevin terpenuhi. Di sisi lain, namanya emak kan ya, pasti punya firasat ke anaknya sendiri. Perasaan Kate gak enak, persis seperti tahun lalu. Pesawat Kevin landing lebih dulu. Ia keluar dari pesawat sambil berteriak memanggil ibu, ayah, dan saudaranya. Sampai orang terakhir di dalam pesawat pun tidak ada siapa-siapa di sana. Sedangkan semua keluarganya yang sudah tiba di bandara Miami baru menyadari kalau lagi-lagi Kevin tidak berada bersama mereka. Kevin juga baru tahu nih kalau dia berada di New York, kota metropolitannya Amerika Serikat. Nah, seketika senyuman terpancar di wajah Kevin. Ia senang dengan keadaannya sekarang. Ia pun sangat menikmatinya.
Saat ini Kate dan Pete sedang melaporkan masalah mereka ke polisi di Miami. Polisi menganggap kalau Kevin masih berada di Chicago, padahal Kevin lagi di pasar ikan New York tuh. Keadaan menjadi semakin memburuk. Marv dan Harv, si bandit basah, berhasil kabur dari penjara. Mereka berdua juga berada di New York, bersembunyi di mobil bermuatan ikan. Kevin berjalan sampai ke Plaza Hotel yang ia lihat di iklan. Ia juga bertemu dengan wanita parubaya yang lagi ngasih makan burung dara. Hal itu pun membuat Kevin ketakutan. Di perjalanan, Kevin dan dua penjahat sempat berpapasan, tapi mereka masih belum sadar. Waktu di dalam hotel juga, Kevin bertemu sama Donald Trump tuh. Dengan menggunakan perekam miliknya, Kevin merekam ulang suaranya dan mengubahnya menjadi bapak-bapak, memesan kamar sesuai keinginannya, dan menuju resepsionis untuk membayar. Hingga Kevin pun mendapat apa yang ia inginkan. Sementara itu, ayahnya baru sadar kalau dompet dan semua identitasnya ada di tas yang dibawa sama Kevin. Di sana juga ada kartu rekeningnya, jadi polisi bisa melacaknya dari situ. Di sana terlihat beberapa pelayan melihat Kevin dengan sangat sinis. Kevin tinggal di kamar 411, tasnya dibawakan pelayan bernama Cedric, dan itu adalah salah satu kamar terbaik mereka di Plaza Hotel. Sangat merasa penasaran, seorang pelayan di hotel sampai berani memeriksa kamar tamunya dengan alasan pemeriksaan kamar. Kevin segera pergi ke kamar mandi, membuat bayangan dengan balon yang diberikan neneknya, dan menyetel suara nyanyian Paman Frankie yang sempat ia rekam di rumah. Sedangkan keluarganya harus bersedia tinggal di motel. Dari buku catatan ayahnya, Kevin mendapat alamat rumah Paman Rob yang tinggal di New York juga. Kevin bermaksud untuk berkunjung dan meminta hadiah dari mereka. Hari ini, Kevin jalan-jalan keluar dengan menggunakan limosin pribadi dan pizza keju hanya untuk dirinya. Wah, enak-enakan ya dia. Di tempat yang berbeda, Marv dan Harry sedang menyusun rencana. Mereka berniat merampok sebuah toko mainan Duncan yang saat ini sedang dikunjungi oleh Kevin. Ini adalah toko mainan yang sangat besar dan ramai. Harry dan Marv sudah bersembunyi di rumah mainan di dalam toko. Menunggu toko tutup, baru mereka akan melancarkan aksinya. Kevin membeli beberapa mainan di sana. Ia juga memberikan sumbangan untuk rumah sakit. Lalu, berkat kemurahan hatinya, ia mendapatkan sepasang burung merpati. Setelah keluar dari toko mainan, akhirnya Harry dan Marv melihat Kevin. Dengan itu Kevin berhasil kabur dari mereka, tapi ia masih dikejar. Kevin juga membeli kalung buat memasang jebakan. Ia sempat kembali ke hotel, tapi pelayan hotel menganggap kalau dia adalah pencuri kartu kredit. Beberapa pelayan dan resepsionis pun mengejar dan berusaha menangkapnya. Kevin kembali ke kamarnya, mengambil beberapa cemilan dan keluar dari pintu darurat. Tapi di sana sudah ada yang menunggu, yaitu Harry dan Marv. Mereka langsung membawa Kevin. Dengan bodohnya menceritakan rencana jahatnya dan usahanya yang akan kabur dengan paspor palsu. Kevin pun merekam semua ucapan Marv. Kevin yang terlalu pintar dengan memanfaatkan apapun di sekitarnya berhasil kabur dari Harry dan Marv. Sekarang ia sangat ingin pulang. Di Miami, keluarga McAllister semuanya tinggal bersama di satu kamar. Mereka juga sudah mendapatkan kabar dari jejak kartu kredit milik Pete bahwa Kevin saat ini berada di New York. Karena ketakutan, Kevin kabur saat ditanyai mengenai kepemilikan kartu kreditnya. Sama seperti dugaan ayahnya, Kevin pergi ke rumah Rob yang berada di sana. Sayangnya rumah Rob saat ini sedang direnovasi, jadi nggak ada siapapun di dalam sana. Dari rumah Paman Rob, Kevin udah nggak punya tujuan pasti. Dia jalan aja di pinggiran, sampai ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh burung dara. Ia memberi makan burung itu dengan cemilan yang ia bawa dari hotel. Di sana Kevin juga bertemu sama ibu-ibu. Ia mengajak Kevin ke tempat tinggalnya yang berada di dalam gedung opera. Di sana mereka saling bertukar pikiran tentang menjalani hidup tanpa seseorang atau keluarga di sekitar mereka. Obrolan itu semua membuat Kevin termotivasi. Ia ingat kalau dia harus melakukan suatu hal, yaitu malam ini Kevin akan mencegah Harry dan Marv yang ingin mencuri uang dari toko mainan Duncan.
Pertama-tama, ia akan pergi ke rumah Paman Rob untuk menyiapkan jebakan di sana. Kita kembali ke Hotel Plaza. Keluarga McAllister sudah berada di sana. Mereka menanyakan tentang Kevin kepada bagian resepsionis di sana. Tapi hal itu percuma, soalnya Kevin udah kabur karena merasa terancam oleh mereka. Jam 12 tepat, persiapan yang dilakukan Kevin selesai. Ia pun segera menuju toko mainan. Marv dan Harry sudah berada di sana. Dan di saat yang tepat, Kevin memfoto tersangka lalu menyalakan alarm dengan memecahkan kaca toko tersebut. Kate sudah lebih dulu sampai ke rumah Rob. Karena tidak ada orang, jadi ia segera pergi ke Times Square. Padahal kalau Kate mau nunggu sebentar aja, udah ketemu mereka berdua tuh. Dari depan rumah, Kevin langsung naik ke rooftop lewat pembuangan sampah. Harry dan Marv udah gak mau masuk jebakan dia lagi. Jadi mereka coba buat kesepakatan sama Kevin dengan memberikan kameranya. Namun bukan kamera yang dilempar, tapi malah batu bata merah jatuh ke jidat Marv. Sakit banget gak sih? Udah merasa muak, Harry akan masuk dari belakang dan Marv dari pintu depan. Terus jebakan pertama tepat mengenai bokong Marv. Selanjutnya, Harry yang berada di pintu belakang harus terjungkir balik karena tangga yang ia lewati udah diolesin pelumah sama Kevin. Marv juga terjatuh saat baru memasuki rumah itu. Terus Harry harus kejatuhan perkakas berat pas ngebuka pintu belakang. Bukan cuma sampai di situ, jebakan demi jebakan on point mengenai mereka berdua. Setiap bagian rumah udah diisi jebakan-jebakan yang tidak terduga. Mulai dari ketindihan lemari berisi cat, kesetrum sampai jadi tengkorak, ketimbahan semen satu sak. Ditambah mereka nggak pernah belajar dari pengalaman. Sampai-sampai gampang banget kena tipu sama Kevin. Kevin menyiapkan semua jebakan udah kayak mainan dia aja. Semuanya kelihatan gampang banget dia buat. Jebakan terakhirnya ada pada tali yang dilumuri minyak tanah. Kevin membakar tali tersebut lalu membakarnya, membuat para penjahat jatuh dari atas dan tersiram kaleng oli. Sekarang Kevin segera menelpon polisi dan melaporkan mereka yang sudah merampok toko mainan Duncan. Tugas terakhir Kevin adalah mengirim Harry dan Marv ke taman kota, lalu menyerahkan mereka kepada polisi. Tapi naasnya semua itu gagal karena Kevin tergelincir air yang beku di pinggir jalan. Hingga ia pun tertangkap. Beruntungnya Kevin, Harry dan Marv membawa ia ke taman, ke tempat semua para burung dara berkumpul. Tentu aja dong di sana ada ibu-ibu yang jadi teman bicara Kevin. Ibu itu ngelempar jagung ke badan mereka berdua, yang bikin jagung-jagung itu mengundang semua burung untuk berkerumun makan di badan Harry dan Marv. Wah, mirip adegan di Spice in Disguise nggak sih? Dengan memanfaatkan kesempatan tersebut, Kevin menyalakan kembang api untuk memberitahu posisi para penjahat kepada polisi. Di sisi lain, Kate masih terus berusaha mencari Kevin. Ia bertanya ke beberapa orang dan meminta pertolongan dari polisi yang sedang berpatroli. Merasa sudah hilang harap, kemudian Kate ingat sesuatu. Ia tahu kalau Kevin sekarang pasti lagi di depan pohon Natal. Jadi dengan bantuan polisi, ia segera menuju ke Rockefeller Center. Bener aja dong, Kevin berada di tempat yang Kate duga. Dia sedang berdoa dan meminta agar segera bertemu dengan ibu dan keluarganya lagi. Terus doa Kevin pun langsung terkabul. Mereka semua kembali bersama dan beristirahat di Plaza Hotel.
Saat ini adalah pagi Natal, mereka terbangun dan mendapatkan hadiah yang sangat banyak dari Mr. Duncan. Dan semua ini adalah berkat Kevin. Bahkan Kevin ingat dengan ibu-ibu burung dara. Ia pun memberikan salah satu pasang mainan burung miliknya kepada ibu-ibu itu, menandakan bahwa mereka akan menjadi teman selamanya. Dan terakhir, Kevin udah menghabiskan $967,43 cuma buat layanan kamar. Kemudian film pun selesai. Wah, kalau dirupiahin kira-kira Kevin udah ngabisin 13 juta lebih buat pelayanan kamar dong. Dan kebayang gak sih di tahun segitu 13 juta tuh segede apa? Wow. Lagi-lagi Kevin dan yang lainnya membuat kita tertawa dan terharu. Gimana nih buat kalian? Movie Rastis mau nyeritain semua alur Home Alone loh. Jadi tenang aja, rasa penasaran kalian bakal terbayarkan oleh Movie Rastis. Kami memberi skor 7,5 dari 10 jengkol nih, yang berarti cukup bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kamu yang udah nonton film ini, kamu mau ngasih skor berapa untuk film ini? Komen-komen juga di bawah ya gimana kesannya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga selalu kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!